Selasa tanggal 7 Juli 2021. Dan kami terima kasih atas Bapak Martin, terima kasih yang telah menerima ibadah ini. Walaupun Bapak Martin, terima kasih sekarang beliau belum sempat join karena masih berada di Toraja. Ya, kita akan memulai ibadah kita malam hari ini dan kita akan menyanyikan Mas PKB. Wahai kaum bapak. Ya, terima kasih. Bapak-bapak. Kaum bapa, kaum yang bersahaja, panutan dalam jemaat dan masyarakat, tugasmu dengan penuh tanggung jawab sebagai teladan keluarga. Angkat tugas pelayanan dengan sungguh-sungguh, baktikan diri di dalam iman dan dalam perbuatan. Di dalam wadah PKBGT, Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja, mari kita bersama dengan terus giat berkarya, menyatakan ibadah, membina keluarga, wujudkan tripanggilan gereja, dan majulah jayalah. Kita akan lanjut dengan PKB 217, semua yang tercipta. Kita selamat selamanya, segala sesuatu dibahaginya. Kita mulai ibadah kita dalam nama Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita akan melaksanakan persiapan berhubung kapal rumah tangga belum join.
Bacaan Mazmur pujian berbalasan. Ambil dari Mazmur 55 ayat 1 sampai 24. Pembacaan Mazmur berbalasan, Mazmur 55 ayat 1 sampai 24. Itu yang bersama segala saya membacakan dan Bapak membacakannya pada durasi 2. Ya, kita mulai. Doa minta tolong terhadap musuh. Untuk pemimpin biduan dengan permintaan, dengan permainan kecapinya nyanyian pengajaran kamu. Berilah telinga, ya Allah, kepada doaku. Janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas, Karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik. sebab mereka melimpahkan kemalahan kepadaku. Dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, Pengerian maut telah menimpa aku. aku dirundung takut dan gentar. Perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap dengan padi. Aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang, Bahkan aku akan lari jauh-jauh. dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan Terhadap angin ribut dan badai. Bingungkanlah mereka, kacaukanlah percakapan mereka, ya Tuhan. Sebab aku melihat kekerasan dan perbantahan dalam kota. Siang malam mereka mengelilingi kota itu di atas tembok-temboknya. Dan di dalamnya ada kemalangan dan bencana. Penghancuran ada di tengah-tengahnya. Di tanah lapangnya tidak habis-habisnya ada penindasan dan itu. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menentunya. Kalau membenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau orang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Biarlah mau menyergap mereka. Biarlah mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati. Sebab kejahatan ada di kediaman mereka yang dalam batin mereka. Tapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis. Dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Allah akan mendengar dan merendahkan mereka. Dia yang menserang bersemayam sejak purbakala. Karena mereka tidak berubah. Orang itu menunjukkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan Dia. Janjinya dilanggarnya. Mulutnya lebih licin dari mereka, tetapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang terhunus. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya. Orang benar itu ya. Tetapi Engkau ya Allah akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Untuk merespon
masuk dalam doa pembacaan Al-Quran. Ya. Oh, nyanyian rohani. Nyanyian rohani akan ayat 1 dan langsung membaca langsung dengan penyanyian. Nyanyikanlah rohani 84 ayat 1. Mendasari persekutuan kita pada malam hari ini, kita akan membaca dan merenungkan tentang firman Tuhan. Untuk itu mari kita memohon pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Segala pujian dan ungkapan syukur ya Tuhan, kami angkat di hadapan hadirat malam hari ini bersama dengan keluarga Bapak Martin Patasi. Karena kami sungguh menikmati dan merasakan bahwa Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Bahkan Tuhan boleh menyertai kami dalam segala aktivitas kami hari ini. Dan Tuhan pula mengantar kami dalam satu persekutuan sehidangan dengan Allah pada malam hari lewat ibadah PKBT. Mendasari persekutuan kami ya Tuhan, kami rindu membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon kiranya kuat kuasa Roh Tuhan menguasai kami semua, membuka hati dan pikiran kami, bahkan memberikan kami hati yang terbuka terhadap kebenaran firman Tuhan. Hamba yang berdiri dengan foto profil itu ada di kontak. Tuhan berikanlah hamba seluruh dengan kehendak-Mu, sehingga hamba boleh menentangkan kebenaran firman secara benar, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Ya Tuhan, ampuni dosa kami, biarlah kami boleh layak untuk ada di sekitar kebenaran firman. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini saya persiapkan terambil dari Mazmur pasal 23. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan, Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sedemikiannya pembacaan kita, dan yang dikatakan Bapak hadiah adalah kita semua yang senantiasa setia membaca firman Tuhan dan melakukannya dalam sepanjang kehidupan kita. Kaum Bapak yang sama-sama dikasihi Tuhan, keluarga yang berbahagia,
Dari bacaan kita ini, Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai yang ke-6, diberikan dengan perenungan sesuai dengan tema renungan sepanjang minggu ini, menggembalakan dalam kebenaran, menggembalakan dalam kebenaran. Oh Bapa yang sama-sama dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah bertemu atau mungkin kita berkawan dengan seseorang yang sangat pandai berargumen, sangat pandai berretorika. Ya. Saya akan tahu segalanya. Tetapi ketika kita memperhatikan kehidupannya dalam kenyataannya, hidupnya tidak sejalan dengan apa yang dia katakan. Ya, tidak sejalan antara kata dan perbuatannya. Ya, contoh misalnya kalau seorang bapak yang mengatakan kepada anaknya jangan merokok sementara dia yang merokok sendiri, saya kira ini sesuatu hal yang tidak sejalan antara kata dan perbuatan. Ya. Ketika kita mengatakan kepada anak kita jangan merokok sementara kita sendiri merokok, ya saya kira tidak sejalan antara kata dan perbuatan. Kita harus menjadi contoh bagi anak-anak kita. Nah, kalau kita kaitkan dengan kehidupan sebagai orang yang percaya, ini bisa digambarkan dengan seseorang yang mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi perbuatannya, sikap hidupnya, ya tutur katanya itu tidak mencerminkan atau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, yang boleh kita katakan sebagai seorang pembohong. Nah, saya kira ketika kita menjumpai orang-orang seperti ini, orang-orang yang hanya pandai mengatakan tapi tidak mampu melakukan, ya mungkin kita akan merasa jengkel, merasa tidak senang dengan hal seperti ini. Nah, Bapak yang sama-sama dikasihi Tuhan, kalau pertanyaan itu diarahkan ke kita, pertanyaan itu diarahkan kepada diri kita sendiri ketika kita kaitkan dengan kehidupan keimanan. Apakah kepercayaanku atau imanku kepada Tuhan telah sesuai dengan perbuatanku? Apakah perbuatanku sudah mencerminkan imanku? Kalau Bapak kita sering suka melihat orang lain tanpa melihat ke diri kita sendiri. Sehingga pertanyaan ini diarahkan kepada kita. Ketika kita tidak suka dengan orang yang hanya mengatakan tanpa sesuai dengan apa yang dia katakan, yang melakukan tidak sesuai dengan apa yang dia katakan, pertanyaan kepada kita adalah apakah kepercayaanku atau imanku kepada Tuhan telah sesuai dengan perbuatanku? Apakah perbuatanku sudah mencerminkan imanku? Pertanyaan yang cukup mendasar, yang cukup penting bagi kita sebagai orang yang percaya ketika kita mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Kristus. Apakah kehidupan keimanan kita itu, apakah kepercayaan kita dalam Yesus Kristus itu sudah kita nyatakan dalam kehidupan kita lewat perbuatan, atau sudah mencerminkan kehidupan kita itu sudah mencerminkan tentang iman kita yang benar kepada Kristus. Bapak yang sama-sama dikasihi Tuhan, salah satu metafora yang sangat terkenal dalam Alkitab yang menunjukkan kebaikan, yang menunjukkan perlindungan, pemeliharaan Tuhan atas umatnya adalah melalui hubungan antara seorang gembala dan domba-dombanya. Dan ini tergambar dalam Mazmur 23. Dalam Mazmur 23 diungkapkan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan Daud seperti seorang gembala untuk menuntun Daud dalam setiap perjalanan kehidupannya. Di sini Daud menggambarkan bagaimana hubungannya dengan Tuhan, imannya kepada Tuhan. Ya, jika dia gambarkan bahwa dia adalah domba dan Tuhan adalah gembala.
Mazmur 23 ini pemazmur yaitu Daud merefleksikan pengalamannya berjalan bersama dengan Tuhan. Refleksi itu digambarkan melalui pengalaman yang dikerjakan, yang pernah dikerjakan oleh Daud sebagai seorang gembala, bagaimana ia sangat mencintai kawanan gembalaannya, bahkan ia rela mempertaruhkan nyawanya untuk keamanan, untuk keselamatan daripada gembalaannya. Itu refleksi yang diwujudkan, digambarkan. Daud menggambarkan dalam Mazmur 23 ini bagaimana Allah sebagai gembala menunjukkan pemeliharaan, yang menunjukkan kasihnya kepada Daud seperti dia menjaga kawanan dombanya ketika dia menjadi seorang gembala. Dan demikianlah Daud memiliki keyakinan yang kuat akan pertolongan, akan perlindungan dan kasih sayang Tuhan. Bahkan hal ini Daud rasakan ketika digambarkan dalam bacaan kita, sekalipun aku dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman ini dalam gambaran dia dibayang-bayangkan oleh maut. Nyawanya terancam. Seperti ketika ia berhadapan dengan Goliat. Sosok seorang yang sangat besar yang tidak mungkin dalam pandangan kita manusia bahwa dia akan mampu, Daud akan mampu mengalahkan. Tapi di situ Tuhan menunjukkan akan kasih, akan pertolongan, akan kekuatan dianugerahkan kepada. Dan ketika Daud hidup sebagai seorang turunan Saul, ia harus kembali, harus pindah dari gua yang satu ke gua yang lain untuk menghindari. Bagaimana ia hidup tertekan? Tetapi dalam semuanya itu Tuhanlah yang tetap memenuhi. Dan di situ Daud melihat bahwa melalui suka maupun duka, disitulah karakter Daud ditempa dan dibentuk oleh Tuhan. Tuhan yang adalah gembala telah membentuk Daud menjadi domba yang kuat. Bahkan kita tahu selanjutnya bagaimana Daud dijadikan sebagai gembala seluruh umat. Ini gambaran yang dipaparkan oleh Daud ketika ia mau melihat bagaimana peran Tuhan dalam kehidupannya. Bagaimana Daud menikmati akan gembalaan Tuhan, tuntunan Tuhan dalam kehidupannya, dan dia menggambarkan bagaimana Tuhan mengantar dia untuk menikmati kehidupannya. Bapak yang sama-sama dikasihi Tuhan, kita pun pada akhirnya akan menjadi seorang gembala. Kita pun akan menjadi seorang gembala, baik di tengah-tengah keluarga, baik di tengah-tengah tugas pekerjaan, di tengah-tengah berbagai tugas dan tanggung jawab, di tengah-tengah persekutuan. Kita akan menjadi gembala orang lain. Pendeta Eka Darul mengatakan Yesus adalah model dan model dalam kita mengangkat tugas tanggung jawab kita sebagai seorang gembala. Sebagai model, Yesus memberikan teladan kepada pengikut-pengikutnya dengan sikap yang taat. Dalam Filipi pasal 2 ayat 8 di situ, bagaimana Yesus tampil sebagai model taat sampai mati. Itu. Jadi sebagai seorang gembala pun dituntut bagi kita adalah ketaatan. Dituntut bagi kita adalah kesetiaan kepada Allah kita. Kemudian yang kedua, kita punya modal. Karena apa? Yesus dalam Matius pasal 8 ayat 20 di situ, Yesus
menjaminkan akan penyertaan terus menerus, tidak berkesudahan. Aku akan menyertai engkau sampai pada. Ini menjadi modal bagi kita dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pengembalaan. Nah, untuk apa Yesus menyertai kita? Untuk menjadikan semua bangsa menjadi muridnya dengan mengajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah Dia. Ini tugas bagi kita. Yang menyertai kita, yang menuntut kita untuk bagaimana membawa setiap orang, bagaimana membawa setiap kawanan domba untuk kembali percaya, untuk membawa setiap orang untuk percaya kepada Kristus. Jadi jelas bahwa tugas semua murid Yesus sebagai seorang gembala agung adalah menjadi gembala dan menggembalakan dengan penuh cinta kasih semua orang-orang untuk membawa mereka kembali, untuk membawa mereka percaya. Itu pula yang kalau kita perhatikan bagaimana Daud menikmati sebagai seorang domba yang mengamalkan hubungannya dengan Tuhan. Sekarang tanggung jawab pun diembankan kepada kita untuk menjadi seorang gembala. Pergilah jadikanlah seluruh bangsa itu. Ini adalah sebuah amanat agung Yesus Kristus yang menuntun kita untuk menjadi seorang gembala atau orang lain, untuk menuntun setiap orang untuk menjadi murid. Bapak yang bersama-sama dikasihi Tuhan, dalam Markus pasal 6 ayat 34 Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya tentang belas kasihan kepada semua manusia. Dan dalam ayat ke-56 Yesus menyatakan kepedulian kepada orang-orang yang membutuhkan pemulihan dari. Di sini kita sebagai gembala yang telah diutus oleh Tuhan pun ditegaskan oleh Yesus bahwa bagaimana kita harus menyatakan belas kasih kita kepada orang lain. Harus bagaimana kita menyatakan kepedulian kita kepada orang lain. Sehingga dalam mukadimah pengakuan gereja ditegaskan bahwa Allah berkenan menyatakan kuasanya, kasih dan kehendak kepada dunia melalui Yesus Kristus. Nah, penegasan ini kemudian mengangkat setiap orang percaya kepada pengakuan Yesus Kristus itulah Tuhan dan Yesus. Sehingga pengakuan ini juga mengantar kita, mengantar setiap orang yang percaya untuk berani dan terus menerus, ya, tanpa berhenti menyatakan kasih, kuasa dan kehendak Tuhan melalui sikap kita. Nah, itulah karakter yang harus dimiliki oleh setiap orang. Kita telah diberi amanat, kita telah diberi tanggung jawab untuk menuntun setiap orang untuk mengenal Tuhan. Tanggung jawab kita adalah bagaimana menggembalakan, ya, setiap orang, menggembalakan orang lain dalam. Untuk menjadi gembala, ya, kita harus punya tanggung jawab besar. Yang pertama adalah kita harus percaya kepada Yesus. Nah, ketika kita sudah menjadi percaya, maka panggilan kita bukan hanya sekedar percaya kepada Tuhan, tapi kita kembali diutus untuk mewujudkan apa yang Allah inginkan, menjadikan setiap orang menjadi murid. Ya, makanya kalau kita berbicara tentang kekristenan, ketika kita menyatakan bahwa saya seorang Kristen, saya seorang percaya kepada Yesus, maka sebenarnya hal itu tidak bisa lepas dari diri kita.
Hal itu tidak bisa kita lepaskan dari diri kita. Ya, dimanapun kita berada, mau di tengah tugas pekerjaan, mau di jalan, mau di tengah-tengah keluarga, tidak bisa kita katakan kuyo ke gereja, kuyo ke kebaktian kaum bapak, misalnya, ini sangat Kristen. Dalam setiap kehidupan kita, kekristenan itu melekat dan hidup dalam diri kita. Jadi kekristenan itu bukan sekedar agama, bukan sekedar Kristen KTP. Tidak. Itu hanya sebagai legalitas, tapi yang dituntut bagi kita adalah Kristus ini sungguh-sungguh hidup dalam diri kita. Yang natuo moto maka kita layak menjadi gembala. Ya, tugas dan tanggung jawab kita adalah harus menjadi gembala, dan seorang gembala adalah seorang gembala yang harus seperti Daud, yang betul-betul berjuang untuk memperjuangkan keamanan daripada pembapa yang sama-sama dikasih Tuhan. Dalam kehidupan kita mungkin pun kita mengatakan bahwa saya tidak bisa menjadi seorang gembala, atau sangat susah untuk menjadi seorang gembala, seorang yang sempurna. Ya, tetapi dalam kenyataannya bahwa kita sebagai manusia, ya, siapapun itu pasti punya keinginan menjadi yang terbaik, atau menjadi yang baik, bahkan menjadi yang terbaik dalam lingkungan hidup kita dimanapun kita. Namun persoalannya, mengapa orang begitu sulit untuk menjadi yang baik atau yang terbaik dalam hidup? Ya, begitu sulit untuk kita untuk bisa menjadi orang yang terbaik. Artinya seperti yang awal tadi saya katakan bahwa harus sejalan antara kata dan perbuatan. Ketika searah sejalan antara kata dan perbuatan kita, maka saya kira boleh kita katakan bahwa kita melakukan yang baik. Nah, mengapa kita begitu sulit untuk mewujudkan hal seperti itu? Jawabannya sangat sederhana, adalah karena orang hanya berpikir tentang dirinya sendiri. Orang hanya mengandalkan dirinya sendiri. Orang lain yang tidak dipedulikan, bahkan dianggap tidak berarti. Bahkan kalau kita mundur tanpa kita berpikir bahwa justru orang lainlah yang akan memberi predikat kepada kita baik atau tidak baik. Justru lewat orang lainlah kita bisa mengetahui, lewat kritik, lewat saran orang lainlah kita bisa melihat dan merasakan bahwa ya, saya ini adalah orang yang baik. Saya ini adalah seorang gembala yang baik. Ya, karena ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa menjadi yang baik untuk kata dan perbuatan yang benar dan adil dalam hidup. Untuk menjadi orang yang baik, ya harus sejalan antara kata dan perbuatan. Dan kata dan perbuatan itu adalah kata dan perbuatan yang benar dan adil. Nah, gembala yang sama-sama dikasihi Tuhan, menjadi gembala yang pertama yang saya miliki adalah mampu memimpin diri, mampu mengendalikan diri sendiri. Perlu bijaksana dalam mengambil setiap keputusan dan berbagai hal yang baik. Dan inilah yang perlu atau yang harus mengemah dalam diri kita sebagai seorang pembala. Saya percaya bahwa kita adalah gembala. Kita adalah gembala. Bagaimana kita menuntut anak-anak kita untuk mengenal Tuhan? Ya, kalau kita sendiri jauh dari. Bagaimana kita melihat anak-anak kita baik sementara kita sendiri tidak terlalu. Ya, sehingga seperti yang awal tadi saya katakan bahwa harus sejalan antara yang takwai saya mau baik, saya baik, maka yang mestinya itu tidak hanya sekedar kata-kata bahwa baik, tapi harus kita menyatakan dalam relasi kita ini. Ya, dari itu tentang masalah sebenarnya, dari itu tentang keliru. Tetapi yang penting di situ adalah bagaimana kita mengelola keliruan kita itu. Jangan sampai ketika kita salah lalu kita tekso,
Itu merusak satu persekutuan, merusak hubungan dalam keluarga, merusak hubungan. Padahal kita perlu melihat bahwa setiap kritikan, setiap saran yang kita terima itu mestinya membangun diri kita untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi seorang gembala yang baik, gembala yang benar, gembala yang berlaku adil. Bagaimana bisa mengintrospeksi diri sendiri, kembali melihat ke diri. Untuk itu, kaum bapak yang sama-sama dikasihi Tuhan, saya mengajak kepada kita semua untuk kembali berbuka dalam peran dan tanggung jawab kita sebagai bapak di tengah keluarga, yang menjadi teladan bagi anak-anak kita, yang menjadi harapan bagi anak-anak kita. Saya percaya bahwa kita berusaha untuk menuntun anak kita ke air, untuk menikmati kehidupan mereka, mengantar mereka dalam berbagai posisi. Sehingga dengan tanggung jawab itu saya mengajak kepada kita semua bahwa andalkan Tuhan, ya, dan dasarkan semuanya itu dalam relasi. Bagaimana Daud menikmati, bagaimana Daud merasakan kehidupannya melalui suka-suka kehidupan, dia nikmati, dia jadikan sebagai pelajaran dalam kehidupannya. Oleh karena dia menikmati bahwa segala sesuatunya adalah anugerah dan pemberian dari Allah. Demikian mungkin yang saya sampaikan hari ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh kita renungkan dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa Tuhan akan membuat kita menjadi gembala, dan gembala yang benar, gembala yang menuntun kawanan dombanya kepada keselamatan, kepada kebaikan kehidupan, dan kepada kesejahteraan. Terpujilah Kristus. Amin. Terima kasih atas firman yang mari kita ingatkan menjadi seorang kepala baik dalam rumah tangga, lingkungan kerja, dan di masyarakat yang saya mengimplementasikan. Ya, melanjutkan dari wanita kita masuk memberikan sedikit kita dari kosongan 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 berbunyi demikian: sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan bertambah. Kalau pemberianmu berdasarkan apa yang ada, bukan berdasarkan apa yang tidak ada. Nyanyian NKB 133, syukur padamu ya Allah. Padamu ya Allah, atas kita akan masuk dalam
Dua sepakat. Apakah Bapak? Teman-teman yang lagi kena COVID itu sakit, Pak Loren siapa? Itu ada Christine itu, anaknya Pak Martin Patasik. Ada enggak yang disampaikan? Coba disapa Christina. Christina Patasik. Ya. Saya Roy, Pak. Ya, sudah. Pak Roy. Roy yang wakilnya. Ya, siapa sudah? Oke, silakan. Roy. Ya, minta dukungan doanya buat saudara Roni di Kanaan. Suaranya. Nah. Coba Roy. Ya, tes. Tes 1 2. Dengar nggak, Pak? Jelas. Belum. Halo. Coba. Halo. Malam. Ya. Ya, silakan, Pak. Roy, silakan. Ya, selamat malam. Selamat malam, Bapak-bapak. Silakan. Suara saya kedengaran kah? Bilang saya mau tidak Bapak. Enggak ada kedengaran suaranya. Silakan. Kasih tahu. Silakan. Langsung Roy kan kok. Oh ya. Ya, selamat malam Bapak-bapak. Saya minta dukungan doanya buat adik saya, Roni, beserta istri dan keluarganya lagi isolasi mandiri di Kanaan. Jakarta ya. Ya, Roni di isolasi mandiri di Kanaan, Pak Nathaniel. Lanjut. Ada lagi mungkin Roy, silakan dilanjut aja. Untuk mama sama bapak di kampung, tolong didoakan. Semoga sehat-sehat terus. Ya, itu cukup. Itu aja, Pak. Terima kasih. Rencana pulang minggu depan ya? Halo, Pak Nathan. Ya. Halo. Ya, silakan Pak Wasti ya. Ya, mau nitip didoakan si anaknya Dian di Balikpapan sama ibunya si Lusti lagi dalam pemantauan. Tolong didukung dalam doa. Di Balikpapan ya. Iya. Ya, masih ada yang lain? Sakit ada Pak Titus, Pak Oren,
Kemudian Bu Ani ya, Ibu Margareta, semua. Ya, kalau sudah tidak ada lagi, mari kita kami mengucap syukur ya Tuhan pada malam hari ini lewat persekutuan kaum bapa bersama dengan keluarga Bapak Martin Pratasa. Terima kasih untuk penyertaan ya Tuhan untuk kami bersama-sama menaikkan puji-pujian kami, menaikkan doa-doa kami, bahkan dalam kami telah mendengar dengan benar. Kiranya Tuhan yang meteraikan dalam hati dan pikiran kami akan firman-Mu. Mampukan kami menjadi pelaku firman di tengah kehidupan kami. Secara khusus dalam tanggung jawab kami menjadi gembala dalam kehidupan kami. Jadikan kami sebagai gembala yang membawa setiap orang dalam kebenaran. Sehingga ya Tuhan, lewat tanggung jawab kami dimanapun kami berada, sebagai bapak di tengah keluarga, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang kesehatan, sebagai bagian dari persekutuan, biarlah tugas dan tanggung jawab ini ya Tuhan kami berjalan dengan baik. Sehingga ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami boleh mencapai kehidupan yang benar, kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh menjadi gembala yang benar, menjadi gembala yang Bapak dalam surga yang bersyukur bahwa Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk terlibat dalam pelayanan Tuhan dalam persembahan syukur. Ketika memberkati persembahan syukur ini sehingga boleh dipakai dalam penata layanan yang dengan Tuhan Bapa dalam surga, lewat syafaat kami malam hari ini kami berdoa untuk Bapak Martin Pratasa keluarga dalam segala keadaan hidup mereka. Tuhan pada dalam surga, ketika Engkau senantiasa bersama dengan mereka, memberkati kehidupan mereka, memberkati keluarga mereka, memberkati setiap tugas dan tanggung jawab yang mereka emban. Sehingga Tuhan keluarga mereka tetap menikmati akan kasih dan pada dalam surga Bapak Martin Pratasa memberkati senantiasa sebagai bapa, sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai suami dengan kehidupan keluarga. Biarlah Tuhan tanggung jawab ini boleh diemban dengan baik. Dan biarlah yang pun tetap beri kekuatan dan kesehatan dalam setiap aktivitas pekerjaan. Sehingga setiap pekerjaan itu boleh dikerjakan dengan baik, boleh berbuat baik dengan kehidupan keluarga. Istri kekasih dan kasih mendampingi Tuhan berkati senantiasa. Sehingga yang pun tetap menikmati kekuatan dan kesehatan dalam berbagai tugas dan tanggung jawab, juga sebagai kaum pekerja Allah dan dengan jemaat. Biarlah dalam setiap tanggung jawab ini yang kerjakan, yang boleh lakukan dengan tulus tanggung jawab. Tuhan Bapa dalam surga dan Tuhan anak-anak ini, Roni sekeluarga, Roy sekeluarga, Christine, Tuhan berkati mereka semua. Biarlah mereka tetap menikmati. Biarlah mereka pun tetap ada dalam rasa dalam kehidupan keluarga mereka dan berkati, sehingga mereka pun tetap menikmati dalam kasih. Kami berdoa untuk Roni bersama sekeluarga yang ada di Jakarta yang saat ini dalam isolasi mandiri. Ya Tuhan berkati saudara kekasih kami ini bersama dengan istri. Kiranya ia tetap menikmati akan kasih dan lawatan Tuhan. Sehingga dalam isolasi mandiri ia pun tetap menikmati akan pemulihan yang boleh kembali sehat seperti sedia. Kami berdoa ya Tuhan untuk rencana dari Bapak Martin Pratasa dan Ibu yang saat ini ada di kampung kembali ke Kota Lombok. Kami letakkan dalam tangan kuasa Tuhan, bila Tuhan memberkati senantiasa. Satu kerinduan dari anak-anak bahwa kedua orang tua mereka dalam kondisi yang sehat, dalam lindungan dan kasih Tuhan. Dan pun harapan kami semua bahwa
Bapak Makassar Pasar Tasik dan istri pun tetap lepas dan berkenan, tetap menikmati kekuatan dan kesehatan yang saat ini berada di ya Tuhan, Bapa dalam surga yang berdoa untuk setiap rencana, setiap kerinduan, setiap harapan mereka yang meletakkan dalam tangan kasih. Bila Tuhan senantiasa bersama dengan mereka, merencanakan apa yang mereka rencanakan, mewujudkan apa yang menjadi setiap kerinduan keluarga, sehingga lewat berbagai kehidupan mereka dapat menikmati Tuhan Bapa dalam surga, kami berdoa untuk persekutuan kami, kaum Bapa jemaat Tuhan Bapa dalam surga, berkati seluruh pengurus, bahkan berkati seluruh anggota dalam mengangkat tugas pelayanan, dalam menata tugas pelayanan, bahkan dalam melaksanakan setiap program-programnya telah kami lakukan bersama. Dalam segala keterbatasan yang Tuhan oleh karena pandemi, kami percaya bahwa Tuhan tetap melawat pemeliharaan, menuntun, bahkan memberikan kami hikmat untuk melaksanakan setiap program-program, untuk melaksanakan setiap hal-hal yang ingin kami laksanakan dalam wadah kita. Kami percaya bahwa Tuhan akan melawat. Tuhan Bapa dalam surga, kiranya tetap memberkati kami dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap tanggung jawab kami, apapun peran kami dalam persekutuan kaum Bapa. Dan ajar kami untuk memberi diri kami untuk dibagi dalam ladang. Berkati persekutuan ini boleh tumbuh menjadi persekutuan yang memuliakan. Tuhan Bapa dalam surga, lewat sahabat kami malam hari ini berdoa untuk beberapa dari saudara-saudara kami yang saat ini dalam kondisi kelemahan. Kami berdoa untuk Ibu Dr. Natalia yang juga dalam kondisi kelemahan tubuh oleh karena dengue, dan saudara-saudara kami yang terpapar oleh virus corona, Bapak Titus, Bapak Petrus Arasia, Mama Loren, Bapak Rion, Mama Rion, anak-anak Neldian dan Bu Ani, dan juga Bapak Loren dan keluarga. Ya Tuhan Bapa dalam surga, kami sungguh terbatas, kami tidak punya kemampuan. Tetapi satu kerinduan kami bahwa Tuhan akan melawat saudara-saudara kami. Tuhan akan memberikan keyakinan kepada mereka bahwa dalam kondisi mereka saat ini Tuhan ada bersama dengan mereka. Dan yakinkan mereka ya Tuhan bahwa Tuhan akan melakukan kesembuhan kepada mereka. Sehingga dalam kondisi saat ini Tuhan berdoa, jadi kekurangan dan kasih Tuhan nyata kepada mereka lewat makanan yang mereka makan, lewat obat-obatan yang mereka konsumsi, lewat perawatan yang mereka terima baik dari para perawat, dari para dokter, keluarga. Kiranya dalam sini menyajikan mereka bahwa Tuhan akan dengan mereka dan Tuhan akan memberikan kesembuhan dan pemulihan kepada mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk istri dari Dian dan anak-anak yang saat ini ada di Balikpapan. Ya Tuhan berkati saudara kekasih kami dan anak-anak yang saat ini ada di Balikpapan. Kami percaya bahwa lautan Tuhan ada bersama dengan dia, menuntun dia, memberkati, bahkan menjauhkan dari hal-hal yang tidak kami lagi secara khusus dengan pandemi. Kami percaya bahwa di sana Tuhan melawat, Tuhan memelihara dia. Dan bila akan kembali ke Bontang pun, kami percaya bahwa Tuhan akan menuntun menyertai, sehingga boleh kembali ke Bontang dengan penuh sukacita berkumpul dengan keluarga untuk melanjutkan setiap aktivitas, setiap kehidupan yang masyarakat. Tuhan Bapa dalam surga, lewat sahabat kami malam ini datang berdoa untuk rekan-rekan PKBGT yang boleh mengambil pelayanan pada malam hari. Kiranya Tuhan memberkati kami semua hambamu, memberkati Bapak Christian Rokalamba, Bapak Yahya Kadang, Bapak Pendeta yang boleh memberi diri untuk melayani pada malam hari. Biarlah apa yang kami layankan akan menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya bahwa nikmat seberkat lewat sobat kami para malam hari yang berdoa
Bapak Pendeta sekeluarga kami serahkan kepada Kristus tetap engkau mengurangkan kekuatan dan kesehatan kepadanya, memberikan kekuatan yang lebih kepadanya dalam mengemban tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan secara terus di tengah-tengah pergumulan dunia yang kami hadapi. Kami percaya bahwa Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menyertai dalam setiap tugas dan tanggung jawab ini, sehingga lewat lawatan Bapak Pendeta seluruh jemaat Tuhan boleh menikmati akan anugerah dan kasih Tuhan, boleh menikmati akan kedamaian dan kesertaan kekuatan kebangan iman secara terus di tengah-tengah pandemi yang kami hadapi. Bahkan buat Bapak Pendeta yang Tuhan, kiranya semua ini boleh dilaksanakan, boleh dilakukan dengan penuh sukacita. Kami percaya bahwa dengan Bapak Pendeta jemaat akan semakin tumbuh dalam iman. Bapak dalam survei komponen akan senantiasa pula dalam tugas dan tanggung jawabnya, baik dalam tengah jemaat maupun yang mempercayakan untuk yang Tuhan. Jadi untuk komponen pun tetap dengan kekuatan kesehatan. Secara khusus dalam beberapa waktu yang akan datang akan melaksanakan, akan masuk kembali ke institut untuk tahap yang kedua untuk melanjutkan pendidikan di institut dalam rangka untuk menuju ke pengurapan. Kami percaya bahwa Tuhan akan bersama dengan ibu komponen memberikan hikmat dari arah Tuhan. Bahkan di tengah pandemi saat ini kami percaya bahwa Tuhan akan melawat pendidikan. Dan jika nanti akan memulai kegiatan ini, yang percaya bahwa Tuhan akan menuntun untuk melakukan perjalanan tiba di Toraja. Yang percaya bahwa Tuhan ada bersama. Berkati dalam pendidikan, dalam masa perkembangan, percaya bahwa kedua anak kasih kami akan melakukan ini. Tuhan Bapa dalam surga, kami dalam berdoa untuk menyerahkan kehidupan kami secara tengah pandemi yang akan sedang memohon kepada Tuhan, ternyata memulihkan dunia ini, pulihkan kembali dunia ini. Kiranya virus corona ini boleh hilang dari tempat ini dan kami boleh kembali beraktivitas setiap hari. Kami percaya bahwa setiap hal yang diserukan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai dengan memenuhi protokol kesehatan yang percaya kita lakukan yang belum kami, sehingga kita jadikan kami sebagai jemaat, jadikan kami sebagai anak-anak, sebagai gembala yang boleh menjadi teladan, boleh menjadi contoh bagi orang lain untuk mendukung pelaksanaan pemutusan mata rantai virus corona ini dengan jadikan kami sebagai orang yang baik, maka jadikan kami sebagai pribadi yang taat dalam berbagai kehidupan kami, menggambarkan diri kami sebagai orang yang baik. Tuhan pada dalam surga, kami yang di gedung gereja ini akan kembali yang percaya kami bersama dengan jemaat Tuhan yang ada di masing-masing saat ini, yang percaya pula bahwa malam hari ini akan menjadi bagian kesempatan supaya kami kembali dengan tubuh yang penuh dengan keberkatan untuk melaksanakan setiap tugas yang diberikan. Yang percaya bahwa diharapkan malam hari ini sepagi yang baru kami akan bangun. Tuhan dalam surga yang doa kami, ini seluruh sembahyang kami yang membawa kepada Allah Kristus. Itulah Tuhan dan Tuhan kami yang hidup yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan lakukanlah kehendakmu. Berikanlah kami makanan kami dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni bersalah kepada kami. Dan jangan membawa pencobaan kepada bangsa kami, dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Sebelum kita masuk ke proposal, kita mengangkat pujian NKB 128 berserah kepada Allah. Berserah
Kaum Bapak yang sama-sama dikasihi Tuhan, mari kita dalam kehidupan kita terangkan diri kita menjadi gembala dan menuntun setiap orang pada kebenaran. Kita terima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan tuntunan berkuasa kudusnya akan menuntun dan menyertai kita saat ini kekal selamanya. Amin. Ya, sebelum kepada kita akan menyanyi hikmah kami ini ya sebelum ibadah awal ini ada penyampaian biasa mengatakan dengan keluarga kira kemudian berada pada Pak Roy dan dia ini bisa dalam penyampaian dan keluarga kami persilakan Pak. Roy disapa. Ya, kurang keras suaranya, Pak. Ya, silakan Pak. Yang disampaikan. Ulang lagi. Halo. Sebut. Ya, Pak Roy. Ucapan Ya, terima ya. kasih, Roy. Oh ya. Ya, selamat malam Bapak-bapak. Saya mewakilin Bapak saya mengucapkan terima kasih sudah mengikuti ibadah kaum Bapak. Ya, semoga kita kaum Bapak ini selalu sukses ke depannya dan selalu diberkati. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Ya, mungkin buat pengurus area pastinya. Selamat malam, Shalom. Ya, selamat. Pertama-tama mungkin
Secara pribadi minta maaf karena akhir-akhir ini agak sering tidak ikut di dalam ibadah PKB karena waktu ya tugas, jadi bukan bukan waktu tapi karena tugas yang mengharuskan belum pulang, jadi sering terlambat. Pertama-tama terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Pendeta yang terlibat dalam pelayanan malam hari ini. Kiranya Tuhan tetap memberkati. Terima kasih kepada Pak Nathan yang sudah melayani kita dengan firman Tuhan. Kira firman yang disampaikan boleh menguatkan kita dan boleh menjadikan kita sebagai gembala yang baik. Juga terima kasih kepada Bapak Krisyanto yang sudah memandu kita sebagai liturgus malam hari ini. Dan semua yang terlibat, Bapak Yaya Kadang yang mengarahkan kita di dalam ibadah PKB malam hari ini. Sebelum lanjut, saya sangat tertarik dengan pembukaan khotbah Pak Nathan. Ya, sederhana didengar, tetapi sangat menggelitik. Untuk menjadi gembala yang baik sangat-sangat susah. Ya, diambil sebentar, dikira gampang, tetapi ternyata itu sangat sulit. Ya, mudah-mudahan dengan tema khotbah malam hari ini, ya secara khusus buat kami pribadi untuk membangun lebih baik, karena menjadi gembala yang baik menurut kami tidaklah mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Semuanya tergantung kita dan kita bermohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong kita. Kemudian pada kesempatan ini saya juga menyapa seluruh kaum bapa di Jemaat Teperata Bontang yang akhir-akhir ini dengan kondisi yang sangat prihatin karena perkembangan COVID-19 yang semakin menyebar kemana-mana. Harapan saya pribadi dan kaum bapa, semoga seluruh kaum bapa ya, selalu menerapkan protokol kesehatan. Semoga Tuhan tetap menolong kita dan kita tetap diberikan kekuatan dan kesehatan. Dan bagi saudara-saudaraku yang melakukan isolasi mandiri dan yang sedang dirawat, tetap semangat, tetap mengikuti anjuran dokter, karena kita yakin mujizat Tuhan tetap ada. Mungkin itu saja yang kami mau sampaikan. Terima kasih dan selamat malam. Shalom. Ya, mungkin ada pertanyaan dari pengurus. Gimana?
Oh, belum ada. Jadi akan selesaikan baik hari aja. Oke, ini Bang, ini kayak ibadah, kemudian akan selesaikan baik. Mungkin ada yang lain? Ada yang lain dari Bang? Mungkin informasi saja bahwa suara yang dari gereja tadi tidak terlalu jelas dan menggema dan ya tidak seperti biasanya. Itu aja informasi. Jadi koreksi. Ya. Oke, terima kasih masukan dan koreksinya. Nanti kita langsung berfokus sama ya. Oke, Pak Rofi, nanti diperiksa lagi. Terima kasih. Apa dulu ada apa? Sedikit saja. Ya, selamat malam Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Senang berjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudara dalam keadaan yang sehat dan kuat, dan walaupun saat ini kita berada dalam pergumulan, tetapi di sisi lain kita juga boleh bersyukur bahwa ada begitu banyak yang sembuh. Dan saya kira proses yang kita jalani pada saat ini semuanya berada dalam kendali Tuhan. Titipan saya pertama, cuaca juga saat ini kurang mendukung. Jadi Bapak Ibu kalau keluar dan cuaca hujan, jangan sampai kita kena hujan, karena saat ini kena hujan sedikit saja bisa menyebabkan batuk flu, dan ketika terjadi ya banyak hal yang sebenarnya tidak kita inginkan bisa tercipta, sampai ke moriki, fluki karena hujan. Biasa orang sudah mulai a priori. Jadi minta tolong karena situasi dan kondisi cuaca yang kurang mendukung sekarang, tetap jaga kesehatan, terutama pikiran kita, hati kita selalulah berpikir positif. Kita berpikir positif, jangan terlalu khawatir, jangan terlalu parno, tetapi mari kita jalani semuanya tetap berada dalam protokol kesehatan. Dan satu hal dalam iman kita menjalani, Tuhan tetap menjaga dan melindungi kita. Satu hal yang merupakan kesaksian saya, pikiran dan hati yang tenang dan selalu gembira, memandang segala sesuatu dari sisi positif akan melahirkan ketenangan dan hati yang gembira. Dan firman Tuhan sangat alkitabiah dalam konteks sekarang bahwa hati yang gembira penjara. Jadi apapun kondisi dan situasi kita, mari kita nikmati semua proses yang ada. Dan kepada Bapak Ibu yang terpapar COVID, saya selalu mengajak mereka dan mengajak pertama berpengharapan bahwa Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan. Jadi lihatlah pergumulan ini sebagai sebuah refleksi, sehingga lihat dan pandang itu sebagai waktu untuk beristirahat, untuk menenangkan hati. Tuhan Yesus menyembuhkan yang lain, maka kita harus menikmati bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan Bapak Ibu. Dan kedua, kita berharap bahwa pandemi ini akan segera berlalu. Karena itu mari kita berdoa, berpengharapan, sebab semua berada dalam kendali Tuhan. Saya kira seperti itu, tetap jaga kesehatan dan melakukan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati dan menjaga kita. Shalom. Ya, terima kasih. Ya, demikianlah ibadah kita malam ini. Terima kasih semua. Oke, selamat malam. Belum. Kan matikan dulu, nanti kita tutup minum kita. Saya mau tes sampai dulu. Dapat kata coba itu.
juga kami ingatkan kami syukur Tuhan atas segala pernyataan-Mu yang boleh beribadah malam hari ini dari awal hingga akhir semua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pelayanan dari kata-kata pembawa musik dan faktor isu daya dan sebagainya. Betul itu kau membimbing kami semua sehingga kami dapat melakukan tugas kami melayani Engkau melalui ibadah ini. Dan Yesus pada malam hari ini kami akan pulang Tuhan kami dapat perjalanan ke rumah kami masing-masing sehingga kami membuka dan istirahat menserahkan hidup kami Tuhan yang kami menyertai melindungi kami sehingga kita berkenan Tuhan kami dapat kehidupan siap dalam kita. Yesus ini kami selalu berkaya dan kuat dan untuk memberikan puji dan dan Yesus terima kasih kepada Tuhan yang kami berdoa Kristus pada dunia. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati. Saya mau di atas sudah. Banyak sekalian pasien kita antara Tuhan cepat film. Tapi saya sempat bertemu tadi. Terapi saya di sih. Apa itu? Oh iya.